Orang sukses itu adalah orang yang rajin bangkit dari kegagalan hingga jatah gagalnya habis, kemudian dia sukses. Sedangkan orang yang gagal adalah orang yang berani melakukan, kemudian dia gagal dan berhenti. Dan orang yang sejatinya gagal adalah orang yang tidak pernah bertindak, tidak pernah melakukan, dan waktunya habis di rencana. Suruh mas ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Petani Horti. Kali ini saya akan berbagi informasi lengkap dari salah satu tanaman horti, awal proses tanam hingga proses panen. Di tahap persemaian, dalam satu bungkus bibit berisi 1000 lebih dengan berat 5 gram. Saya rendam sekitar 15 menit di air hangat. Proses ini merangsang pertumbuhan agar biji cepat tumbuh. Media semai saya menggunakan tanah, pupuk organik, dan sekam bakar dengan perbandingan 2:1. Tanah 2, sekam bakar 1, dan pupuk organik 1. Setelah media tanam dicampur, lalu disiram air secukupnya. Kemudian tebar benih bibit. Setelah benih di umur 10 hari, lakukan penyemprotan fungisida dengan dosis atau takaran 1 sendok makan untuk 8 liter air. Lakukan penyemprotan 2 kali di umur 10 hari dan 15 hari. Umur benih siap tanam di umur 20 hari. Persiapan lahan tanam, buat lebar bedeng kurang lebihnya 1 meter dan tinggi bedengan 25 cm, lebar parit 50 cm. Selanjutnya, beri pupuk dasar pada lahan tanam di dosis 10 kilo untuk panjang bulutan 20 meter dengan takaran Mutiara 3 kilo, KCL 2 kilo, SP36 2 kilo setengah, dan ZA 2 kilo. Bisa juga menggunakan kapur dolomit dan arang sekam bakar dengan ketebalan 20 cm. Setelah bibit ditanam di ukuran jarak 60 x 60 cm. Pemupukan awal dengan cara dikocor menggunakan Ponska yang dilarutkan dalam 15 liter air dengan takaran 1 gelas air mineral. Fungisida 3 sendok. Kemudian di umur 20 hari setelah tanam, lakukan pemupukan kocor. Dan 1 hari setelahnya, lakukan pemupukan tambahan. Pemupukan kocor adalah pemupukan pupuk yang disiram pada pangkal tanaman. Jika hasil ingin maksimal, lakukan pemupukan tambahan setelah 3 hari pemupukan kocor menggunakan pupuk tambahan lainnya. Maksud pupuk tambahan lainnya adalah pupuk yang memiliki kandungan bagus. Biasa produk ini sangat banyak di pasaran dengan berbagai merek dan pilihan harga yang beragam. Untuk penanganan gulma, saya menggunakan herbisida sistemik. Dan untuk hama kutu kebul, saya menggunakan racun kontak dengan dosis dalam 15 liter air untuk 8-10 mili. Waktu penyemprotan yang baik adalah sore hari karena aktivitas hama terjadi pada malam hari. Untuk penanganan jamur, saya menggunakan fungisida dengan dosis 2-3 sendok di 15 liter air. Untuk penanganan ulat, saya menggunakan insektisida dengan dosis 15 liter air. Untuk ajir, saya hanya menggunakan belahan bambu. Untuk tali gawer yang 1 kilo di harga 50.000. Pemangkasan daun di umur 40 hari. Tujuan untuk penyerapan nutrisi, fokus pada produksi buah. Pengikatan batang juga dilakukan di umur 40 hari. Bertujuan untuk kekuatan batang yang bisa ambruk karena beban buah. Umur produksi terong ini bisa sampai 1 tahun lebih, tergantung perawatan dan pemberian nutrisi yang seimbang. Namun di saat batang semakin besar, biasa kebutuhan nutrisi juga banyak, yang mengakibatkan hasil panen tidak bisa mencukupi biaya perawatan. Penjualan terong di daerah sini per ikat
dalam satu ikat ada 3 buah terong. Pemetikan biasa dilakukan per 3 hari. Hasil maksimal dalam satu pohon bisa menghasilkan 3 buah dalam sekali petik. Biasa terjadi di pemetikan yang ketiga. Harga pengambilan pembeli di sini untuk dipasarkan ke konsumen yaitu Rp1.000 per ikat. Dalam satu pohon bisa menghasilkan Rp1.000 per 3 hari. Selama kurang lebih panen buah produktif maksimal di 6-7 bulan. Di lahan ini saya menanam kurang lebihnya 1.500-an pohon. Alhamdulillah setiap hari saya petik di kisaran 1.000 sampai 1.500 ikat yang akhirnya saya bisa gajian setiap hari. Terong. Minta berapa? 2 karung. Oh iya, ntar ini. Oh iya ya. Ibu permintaan setiap berapa hari nih? Hari-hari minta kira-kira? Mas Supri, semoga rezekinya berkah ya. Soalnya ini sudah kasih rezeki makan di gubuk, di kebunnya semuanya lele diambil di sini. Semua tomat sudah ada di sini semua. Mudah-mudahan Mas Supri nanti banyak rezekinya yo. Amin. Amin. Terong ini. Nah, buat Pak Budi ya Pak yang Ini sedang panen terong jalan Ini 3 baris. terong lalapan ini. Segarnya bukan Jadi main. siapapun yang membutuhkan boleh ke sini. Teksturnya empuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kawit, Kepala Desa Jatimulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Jadi saya selaku kepala desa atau lurah di sini sangat mendukung penuh ya dengan masyarakat ini yang berminat di tanaman poultry ini. Jadi ini sangat menjanjikan ya, khususnya untuk kebutuhan ekonomi ya, untuk kebutuhan keluarga, dan mudah-mudahan untuk petani-petani yang lainnya bisa mengikuti ya. Ini Mas Supri ini ya, ini sangat berhasil karena memang petani ini kan selain cepat panennya, jadi kita dalam 1 hektar tanah ini bisa menanam beberapa jenis poultry ya. Jadi manennya bisa tiap hari. Jadi ada terong, ada kacang panjang, ada tomat dan lain-lain. Jadi itu sangat menjanjikan dan permintaan pasar ya tiap hari ada. Saya sebagai pemerintah desa juga menjembatani ya para petani poultry untuk selalu berkoordinasi dengan dinas pertanian terkait pemilihan bibit yang bagus ya. Jadi kalau pemasarannya ini kita sudah tidak kesulitan di sini ya. Mari kita bercocok tanam ya, mari kita tanam poultry ya. Ya, jadi saya apresiasi lagi ya. Ini Mas Supri ini adalah anak muda, mudah-mudahan ini sebagai contoh ya kepada anak-anak muda lainnya ya, khususnya di Desa Jatimulya ini untuk mengembangkan pertanian poultry ini. Pesan saya untuk petani poultry ya, khususnya Mas Supri ya, tekuni saja pekerjaan seperti ini dan insya Allah ini akan diikuti oleh anak-anak muda lainnya. Jadi ini juga hasil panen ya dari kebunnya Mas Supri ya. Ini sebagai tumpang sari juga ada lahan seperti ini dan ini bisa dimasuki lele ya, bisa ribuan ini walaupun seperti ini ya luasannya. Dan sekarang sudah panen dan alhamdulillah kita sebentar sambil manen ya, ada petani lainnya manen. Kita mau bakar lele di gubuk ya. Saya sebagai kepala desa jangan habiskan masa muda kita untuk perbuatan yang tidak bermanfaat ya. Jadi habiskan waktu kita untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan insya Allah kelak ketika kita sudah menginjak umur 40 atau 50 tahun kita sudah bisa semakin sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena permintaan pedagang yang belum tercukupi atau masih kurang-kurang, alhamdulillah juga saya sekarang persiapan menanam 9.000 pohon. Lahan sudah saya olah, benih sudah saya semai, tinggal tunggu waktu tanam. Di umur benih 20 hari. Umur panen terong ini kurang lebih berkisar 2 bulanan. Dan bisa dilihat selain terong, saya juga menanam kacang panjang, tomat, terong gelatin, dan timun. Banyak pilihan tanaman sayuran
Kenapa saya memilih beberapa tanaman ini? Karena pasar yang diserap di sini dan pelanggan-pelanggan saya, jenis-jenis sayur tersebutlah yang diminta. Jadi kalau yang di lain tempat atau daerah lain, yang dibutuhkan pasti lain-lain juga peluangnya. Pesan dari saya pribadi untuk menjadi petani, gak cuma bisa untuk menanam saja, tapi harus pandai membaca peluang, mampu membaca situasi pasar, rajin cari informasi, banyak relasi. Kalau butuh referensi, banyak sumber dari YouTube, Google, atau kolom pencarian di internet. Sekarang zaman digital, akses informasi bisa dilakukan di mana saja. Gak mengenal usia, kalang, atau golongan tertentu. Asal kita ada kemauan, pasti banyak jalan menuju Roma. Hari ini hasil setiap petikan saya kurang lebih senilai 1 juta, tapi tidak di 3 bulan berikutnya. Insya Allah kerja keras dan berdoa, target di 10.000 pohon saya, insya Allah akan menghasilkan per 3 hari di angka 10 juta. Saya Supriyadi, saya petani horti, pamit undur diri. Salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.